Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nadia Febriana dengan NIM 2201080004. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul perkembangan fisika yang tercatat oleh sejarah. Asal-usul sejarah fisika yang tercatat oleh sejarah, di sini saya akan membahas mengenai dua hal. Yang pertama itu periode sejarah fisika menurut Richtmeier dan Jacob. Yang kedua yaitu perbedaan dan persamaan sejarah fisika menurut Richtmeier dan Jacob. Baiklah, menurut Richtmeier, sejarah fisika itu terbagi ke dalam 4 periode, di mana periode pertamanya itu dimulai sejak zaman prasejarah sampai dengan 1550 Masehi. Di mana pada periode pertama ini belum ditemukan penelitian yang sistematis. Tetapi pada periode ini manusia mulai mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan pola pikir, ada sedikit observasi, pengalaman, dan pemikiran yang memungkinkan ilmu pengetahuan berkembang. Temuan pada periode ini yaitu ditemukannya kalender Mesir, di mana perhitungannya yaitu 1 tahun sama dengan 365 hari. Kemudian, mereka juga dapat memprediksi gerhana, dan ditemukannya koin atau mata uang, dan pembuatan roda, serta munculnya tokoh-tokoh fisikawan. Selanjutnya, periode kedua dimulai dari tahun 1555 Masehi sampai dengan 1800 Masehi, di mana pada periode kedua ini mulai dikembangkan metode penelitian yang sistematis dengan Galileo sebagai metode saintifik dalam penelitian. Kemudian, Newton meneruskan kerja Galileo terutama dalam bidang mekanika sehingga menghasilkan hukum-hukum gerak yang sampai sekarang masih dipakai. Dalam mekanika, selain hukum-hukum Newton dihasilkan pula teori kinetik gas, vibrasi transversal dari batang, dan kekekalan momentum sudut. Kemudian, pada periode 2 ini juga ditemukan fisika panas seperti termometer, asas Black, dan kalorimeter. Selanjutnya periode ketiga. Periode ketiga dimulai dari tahun 1800 Masehi sampai dengan 1890 Masehi. Pada periode ini, diformulasikan konsep-konsep dasar fisika yang mendasar yang sekarang kita kenal sebagai fisika klasik. Dalam periode ketiga ini, fisika berkembang pesat, terutama dalam mendapatkan formulasi-formulasi umum dalam mekanika, fisika panas, listrik magnet, dan gelombang yang masih terpakai sampai saat ini. Dan yang terakhir, periode keempat. Periode keempat ini dimulai dari tahun 1890 Masehi sampai sekarang. Pada periode ini, mulai ditemukan beberapa fenomena yang tidak bisa dijelaskan dengan fisika klasik, sehingga adanya fisika modern. Kemudian dikembangkan teori-teori seperti teori relativitas oleh Albert Einstein, dan munculnya fisika kuantum yang diawali oleh karya Planck dan Bohr. Pendapat yang kedua yaitu menurut Jacob, di mana sejarah fisika itu terbagi ke dalam 5 periode. Periode pertama itu dimulai dari zaman purbakala sampai dengan 1550 Masehi, di mana pada periode pertama ini belum adanya eksperimen yang sistematis dan kebebasan dalam mengadakan percobaan, di mana karakteristik pada periode pertama ini adalah hasil perkembangannya itu tidak memuaskan. Kemudian hasil eksperimennya itu masih bersifat spekulatif dan metafisik atau sulap dan gaib. Kemudian eksperimennya itu tidak sistematis dan sangat jauh dari ketelitian. Selanjutnya, periode kedua. Periode kedua ini dimulai dari tahun 1550 Masehi sampai dengan 1800 Masehi, di mana pada periode kedua ini perkembangan fisika berdasarkan pada metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, diakui dan diterima sebagai persoalan yang mutlak. Dengan karakteristik pada periode kedua ini yaitu pertumbuhan penyelidikan berkembang pesat yang dipelajari oleh Galileo dan tokoh-tokoh yang berperan juga seperti Newton dan Boyle, serta prinsip yang berkembang yaitu ilmu yang dapat dikembangkan dan dimajukan sesuai dengan teorinya yang berdasarkan eksperimen, baik teori tersebut berlawanan dengan eksperimen ataupun sebaliknya.
Selanjutnya yaitu periode ketiga. Periode ketiga ini dimulai dari tahun 1800 Masehi sampai dengan 1890 Masehi. Periode ketiga ini disebut sebagai periode singkat. Pada periode ketiga ini, mulai berkembang fisika klasik yang meletakkan dasar dari fisika kuantum. Periode ketiga ini singkat, tetapi kemajuannya sangat pesat, di mana hampir semua fisikawan percaya bahwa hukum fisika telah ditemukan dan selesai, sehingga penelitian dialihkan untuk memperbaiki validitas alat ukur dan memperbaiki metode pengukurannya. Selanjutnya periode keempat. Periode keempat ini dimulai dari tahun 1887 Masehi sampai dengan 1925 Masehi. Pada periode ini, mulai adanya fenomena mikroskopis seperti elektron, proton, dan neutron. Kemudian, teori klasik semi modern, di mana teori kuantum masih terkait dengan fisika klasik. Dengan karakteristik pada periode ini, yaitu mulai ditemukannya efek fotolistrik. Kemudian, teori kuantum yang timbul masih dihubungkan dengan teori klasik semi modern, sehingga perkembangannya kurang pesat. Dan yang terakhir yaitu periode kelima, di mana periode kelima ini dimulai dari tahun 1925 Masehi sampai dengan sekarang. Dan pada periode kelima ini mulai adanya fenomena revolusi dari mikroskopis. Kemudian dibuat teori baru yang tidak berhubungan dengan fisika klasik. Adapun persamaan sejarah fisika menurut Richtmyer dan Jacob, yaitu dari periode pertama dan ketiga itu memiliki kesamaan paradigma. Adapun perbedaan pendapat mengenai sejarah fisika antara Jacob dan Richtmyer itu terletak pada periode keempat, di mana Jacob membagi periode keempat itu ke dalam dua periode, yaitu dari tahun 1987 sampai 1925 Masehi, yaitu perkembangan fisika modern masih dipengaruhi oleh fisika klasik. Sedangkan dari tahun 1925 Masehi sampai sekarang itu murni fisika modern. Sedangkan Richtmyer tidak membaginya ke dalam dua periode.